Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alil husna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang kami hormati Ibu Deni selaku pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Perancis, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, panjang umur, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menghadiri pengajian rutin kita, ya, terutama buat ibu-ibu Majelis Ta'lim Ar-Raudhah yang mudah-mudahan melalui Majelis Ta'lim ini Allah senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, salawat dan salam, tak lupa pula marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam ilmu, sehingga dengan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita, kita semuanya bisa memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita di yaumil qiyamah nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali saya bisa berjumpa ibu-ibu setelah sekian lama, ya, hampir 1 tahun. Mudah-mudahan silaturahmi saya bersama ibu-ibu semuanya insya Allah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, sebentar lagi, ya, dalam 2 atau 3 hari lagi kita insya Allah akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita semuanya insya Allah berbahagia, ya, senang, bergembira memasuki bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh ampunan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambih, yaitu dosa-dosa yang telah berlalu. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran. Sehingga dengan diturunkannya Al-Quran menjadi satu rahmat bagi kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Quran kita nanti. Dan di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan. Sehingga momen bulan Ramadan ini menjadi momen yang yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena energi yang ada di bulan Ramadan ini, energi untuk kita semangat di dalam ibadah, semangat di dalam meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu hal yang sangat berharga untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tentu dalilnya semuanya sudah kita hafal betul di dalam pikiran kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu dalil, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, satu dakwah, satu ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadah yang merupakan salah satu daripada rukun Islam, ya, di mana rukun Islam ini disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan dalil dari disyariatkannya berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan yang kedua yaitu mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, dan yang ketiga yaitu melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dalil Al-Qur'an dan dalil hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini membuktikan bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat kuat, ya. Merupakan salah satu rukun Islam yang tidak boleh diingkari. Karena barang siapa yang mengingkari puasa, ya, kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia termasuk kafir. Jadi ini adalah salah satu ibadah yang tidak boleh diingkari dan merupakan salah satu prinsip daripada
Islam itu sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin pertama-tama menjelaskan mengenai pengertian puasa secara etimologi, ya, atau secara bahasa. Ya. Puasa ataupun di dalam bahasa Arabnya disebut sebagai saum atau siam. Saum atau siam. Nah, istilah puasa ini diambil dari istilah atau kata bahasa Arabnya yaitu soma yasumu. Ya, soma ini adalah past tense-nya ya. Kalau untuk bahasa Inggris past tense, bentuk past tense-nya. Untuk bentuk present tense-nya yasumu, soma yasumu. Ya, itu kata dasarnya. Soma yasumu yang berarti imsak. Imsak ini artinya menahan. Ya, jadi secara istilah bahasanya saum atau soma yasumu ini berarti menahan. Kemudian asom. Som juga diartikan sebagai asom. Asom itu ini artinya diam, tidak bicara. Ya, diam, tidak bicara. Kemudian rukun. Rukun ini diartikan sebagai diam, tidak bergerak. Ya, kalau tadi asom, diam, tidak bicara. Kalau rukun artinya diam, tidak bergerak. Kemudian wukuf. Wukuf ini artinya berhenti. Ya, jadi makna daripada saum secara bahasa yaitu menahan, diam tidak bicara, diam tidak bergerak, dan juga berhenti. Ya, jadi artinya meninggalkan atau tidak makan minum, tidak bicara, tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi itu secara bahasa. Nah, antara saum dan siam. Ya. Ini Al-Quran menyebutkan dua kata ini. Ada kata saum dan ada kata siam. Dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, maka menggunakan istilah syiyam. Nah, ini istilah syiyam ini memiliki makna yang lebih dalam daripada kata shaum. Ya, maka biasanya di dalam ilmu bahasa Arab, di ilmu sharaf, kalau kata shaum ini 3 huruf dan syiyam itu 4 huruf. Jadi semakin bertambah hurufnya, maka semakin dalam pula maknanya. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 108 ya, sampai 187 disebutkan ada istilah syiyam. Nah, itu secara bahasa. Kemudian pengertian puasa atau saum atau syiyam secara epistemologi atau secara istilah syariat. Secara epistemologi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. As-saumu fi syar'i al-imsak anil muftirati ma'a iqtiranin niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi wa tamamuhu wa kamaluhu bijtinabil mahzurat wa adamil wuqu'i fil muharramat liqaulihi alaihi salam man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'u ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya puasa saum secara syariat adalah menahan diri dari berbuka. Menahan diri dari berbuka puasa dengan diiringi niat. Jadi kita menahan diri dari berbuka puasa, dari makan, minum, dan melakukan hubungan dengan diiringi niat. Jadi harus ada niat. Kalau kita cuma menahan makan, minum saja, tidak diiringi dengan niat, yaitu tidak ada makna puasanya, tidak dikategorikan sebagai puasa. Jadi harus diiringi dengan niat. Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, ini waktu yang ditentukan. Jadi mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu istilah puasa secara syariat. Nah, ditambah lagi menyempurnakannya dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa.
Kalau tadi kita menahan diri dari berpuasa, dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dengan diiringi niat yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ini standar fikih ya Bu ya, standar syariat. Nah itu standar syariatnya sudah sah. Tetapi untuk menyempurnakan puasa itu, yaitu dengan menjauhkan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Di mana ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa ya malam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Artinya bahwa kita ini tidak hanya dituntut untuk menahan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri saja, tetapi juga meninggalkan perkara-perkara yang dapat membatalkan hakikat puasa kita. Jadi ini levelnya adalah level hakikat. Kalau tadi kita berbicara tentang standar fikih, standar syariat. Tetapi kalau kita meninggalkan perkara-perkara seperti dusta, ghibah, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa hakikat kita ya secara maknawi, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus kita. Jadi ini pengertian puasa yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi ini sudah mencakup puasa syariat dan puasa hakikat. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir menjelaskan pula mengenai pengertian syiyam, yaitu wahwa al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisah lillahi azza wa jal lima fihi min zakatin nufus wa taharatiha wa tunaqqiha wa tan wa tunaqqi wa tunaqqiyatiha minal ikhlati ar-radi'ah wal akhlaq ar-razilah. Syiyam adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh, diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan membersihkan, mensucikan, dan memurnikan jiwa dari akhlak dan perbuatan yang buruk dan hina. Nah, ini juga pengertian yang diberikan Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Katsir memiliki definisi yang cukup lengkap ya. Artinya di situ tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri saja yang diiringi dengan niat, tetapi juga bagaimana kita mengiringi dengan tazkiyatun nufus. Ya, tazkiyatun nufus yaitu mensucikan diri dan menjernihkan jiwa kita dari segala akhlak-akhlak tercela. Kemudian ibu-ibu sekalian, mengenai asbabun nuzul ayat. Asbabun nuzul ayat ini artinya sebab-sebab diturunkannya ayat. Ya, sebab diturunkannya ayat tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini disebutkan oleh Syekh Ali As-Sobuni. Ya, Syekh Ali As-Sobuni ini adalah salah satu ulama kontemporer ya. Beliau belum lama meninggal. Beliau berasal dari Suriah ya. Di dalam tafsirnya beliau menyebutkan tentang asbabun nuzul ayat ini, di mana melalui riwayat Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau berpuasa pada hari Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Ya, jadi sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa setiap yaitu puasanya dulu yaitu puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulannya ya, seperti itu ya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan dan menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayat ini ibu-ibu sekalian
tidak langsung diturunkan di awal-awal kenabian, tetapi ayat ini diturunkan 2 tahun setelah Rasulullah berhijrah. Ya, ayat ini diturunkan setelah Rasulullah berhijrah 2 tahun. Nah, sebelum itu Rasulullah tidak melaksanakan puasa Ramadan, hanya melaksanakan puasa Asyura. Ya, puasa Asyura juga ini adalah bukan hanya Rasulullah yang melaksanakan puasa Asyura, tetapi orang-orang sebelumnya juga melaksanakan puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini juga dikenal oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Begitu juga Rasulullah selain puasa Asyura, yaitu puasa Ayyamul Bid, yaitu 3 hari di setiap bulan, yaitu 13, 14, dan 15, sebagaimana juga ada dalam syariat sekarang ini. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu adalah diturunkan pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Nah, pada saat diturunkan ayat ini juga Rasulullah tidak mewajibkan secara mutlak begitu, tetapi pada saat itu eh, puasa itu ya dibolehkan memilih ya, boleh berpuasa dan boleh berbuka ya. Tetapi bagi yang tidak berpuasa diwajibkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi pada waktu itu sifatnya ikhtiari ataupun choice ya, boleh memilih, boleh kita puasa, boleh tidak. Nah, setelah itu barulah kita diwajibkan berpuasa ya. Ketika eh, ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ketika ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, baru kita diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Nah, di sini baik yang sehat maupun yang mukim, artinya tidak dalam perjalanan, semuanya diwajibkan. Jadi ini menunjukkan bahwa diwajibkan puasa Ramadan itu bertahap, ibu-ibu ya. Jadi Islam itu selalu ya, ketika ingin mewajibkan satu hukum itu bertahap ya, tidak secara sekaligus. Jadi ada tahapan-tahapan disyariatkannya ibadah. Nah, ini begitu juga di dalam misalnya ketika sholat pun seperti itu, ibu-ibu ya. Sholat juga tidak langsung 5 waktu sehari ya, tetapi juga bertahap. Sebelum diwajibkan lima kali sehari, Rasulullah puasa hanya pagi dan sore saja. Nah, begitu. Pun dalam ibadah yang lainnya, misalnya ketika Rasulullah melarang Homer, ya Homer pun seperti itu. Ada tahapan-tahapan di dalam pelarangan Homer. Nah, tahapan-tahapan di dalam kewajiban syariat ini dan tahapan-tahapan di dalam diharamkan hal-hal tertentu supaya umat ketika itu dia lebih mudah untuk menerima kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan juga lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi tadarruj sifatnya, ya, step by step. Jadi ini satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bisa menjadi satu metodologi dakwah buat kita. Jadi ketika kita ingin memerintahkan sesuatu ya misalnya kepada anak kita, maka itu harus dilakukan secara step by step, ya tidak boleh secara sekaligus supaya anak ini bisa mudah untuk melaksanakan perintah. Kemudian ibu-ibu sekalian, di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menggunakan kata orang-orang beriman. Jadi objek dakwah ataupun objek perintah yang Allah sebutkan di sini yaitu orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini artinya bahwa agar mereka yang memiliki iman di dalam hati tersentuh dan tergerak untuk mengerjakannya. Dan kita melihat ya bagaimana orang-orang mukmin ketika menerima kewajiban syariat ini, mereka dengan mudah ya, dengan segala ketaatan dan keriduan yang mereka miliki, mereka siap untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Jadi orang-orang beriman ini sifatnya memang taat
Ya, dari dahulu ya, dari zaman para sahabat, orang-orang beriman itu memang seperti orang-orang yang patuh, taat, ya, tunduk kepada perintah Allah. Beda dengan jika kita bandingkan kepada orang-orang Bani Israel, Ibu. Ya, orang-orang Bani Israel ini tidak tanggap ya, terhadap perintah yang Allah berikan kepada mereka. Contohnya saja ketika Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi, ya, ketika Allah memerintahkan eh, kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi, mereka ini banyak alasan. Ya, makanya orang kaum Bani Israel ini terkenal cerewet ya. Kalau diperintah itu banyak alasan. Ini begini. Dia menanyakan syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, itu tidak seperti orang beriman. Kalau orang beriman ini dia taat, sigap dalam menerima perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, ini kata-kata orang beriman ini selalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu sifat orang beriman. Jadi orang beriman itu tidak ngeyel sebagaimana orang-orang Bani Israel, ya. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap sejatinya orang beriman. Ya, selalu taat, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Maka beruntunglah kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya puasa ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di dalam ayat itu disebutkan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu ini ya? Siapa orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Nah, di sini para ulama ahli mufasir, ahli tafsir berbeda pendapat ya, berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud siapa yang dimaksud dengan alladzina min qablikum. Di sini disebutkan salah satunya adalah orang-orang Nasrani. Ya, orang Nasrani juga dulu diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Menurut Imam At-Tabari, ya, menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Nasrani. Ya, beliau katakan begitu. Ya, jadi yang dimaksud adalah orang-orang kaum Nasrani. Sebab mereka diwajibkan berpuasa Ramadan. Mereka tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Serta tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Cuma mereka dulu, ya, kita misalnya, kalau sudah mereka tidur, eh, kemudian mereka kalau sudah tidur dan sampai pagi, mereka tidak boleh lagi makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Ya, pokoknya kalau udah tidur sampai besok pagi, ya terus lagi puasanya nyambung sampai maghrib baru buka puasa. Seperti itu. Nah, eh, maka mereka orang-orang Nasrani ini pada saat itu merasa berat, ya, merasa berat menjalankan puasa Ramadan. Oleh karena itu, orang-orang Nasrani sepakat untuk memindahkan waktu puasa ya sesuai dengan musim mereka. Jadi mereka memindahkan puasa dari Ramadan kepada pertengahan musim panas dan musim dingin. Jadi mereka rubah tuh ya kewajiban puasa itu. Kemudian untuk menebus apa yang mereka kerjakan ini ya mereka karena mereka rubah ya puasanya dari bulan Ramadan ke musim panas dan antara musim panas dan musim dingin mereka tambahkan puasa mereka dengan 20 hari lagi sehingga puasa mereka menjadi 50 hari. Ya, jadi seperti itu. Orang Nasrani berpuasa selama 50 hari. Nah, tradisi Nasrani ini juga diteruskan oleh kaum muslimin di awal-awal. Ya, di awal-awal eh, disyariatkannya puasa. Ya, dan ini juga termasuk eh, pada saat itu Umar bin Khattab dan sahabat Abu Qais bin Shirmah. Di mana pada waktu itu mereka ya ketika sudah tidur, ya habis isya tidur sampai besok pagi tidak boleh makan, minum dan melakukan hubungan suami istri. Artinya tidak ada waktu sahur. Ya mereka tidak ada waktu sahur. Nah, karena puasa ini memberatkan, ya puasa seperti ini memberatkan, maka disyariatkannya
disyariatkannya lah bersahur. Jadi itu. Jadi step by step. Kemudian yang dimaksud dengan puasa orang-orang sebelum kita ini juga eh, adalah misalnya tradisi puasa umat-umat Nabi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam juga dulu berpuasa ya ibu-ibu sekalian. Jadi tradisi puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari Allah ya dari surga ke muka bumi ini, eh, Nabi Adam nih kemudian terbakar kulitnya karena tersengat matahari, ya. Maka tubuhnya menghitam. Dari surga itu kan Nabi Adam putih ya Bu, sangat putih, sangat bersih. Karena di surga itu Masya Allah. Beliau itu ya karena namanya penduduk surga, ya pastinya memiliki wajah yang sangat indah. Jadi ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam ini tubuhnya menghitam karena tersengat matahari. Kemudian beliau berpuasa di tanggal 15. Di tanggal 15. Maka turunlah Nabi malaikat Jibril ya diturunkan malaikat Jibril didatangi oleh malaikat Jibril dan ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali putih?" Malaikat Jibril bertanya, "Wahai Adam, maukah tubuhmu kembali putih?" Kemudian Nabi Adam menjawab, "Tentu saja." Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Berpuasalah engkau pada tanggal 13, 14, dan 15." Ya, jadi ini puasa yang disyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama puasa Ayyamul Bid, ya, puasa 3 hari pertengahan bulan. Nah, pada hari pertama memutihlah sepertiga tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di hari kedua memutihlah sepertiga tubuhnya. Dan pada hari ketiga memutihlah seluruh tubuh Nabi Adam alaihissalam. Maka karena itulah puasa 3 hari ini disebut sebagai Ayyamul Bid, ya, Ayyamul Bid, hari-hari yang hari-hari putih, gitu, hari-hari yang membuat Nabi Adam menjadi putih tubuhnya. Jadi itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga ada dikenal dengan puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berpuasa, yaitu sama puasa Ayyamul Bid. Jadi Nabi Nuh juga berpuasa Ayyamul Bid. Selain puasa Ayyamul Bid, Nabi Nuh juga berpuasa hari Asyura. Ya, jadi hari Asyura ini puasa yang turun temurun ya dari zaman Nabi Nuh ya. Nah, kemudian nabi-nabi sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya mengenal tradisi puasa hari Asyura. Kemudian juga ada puasa Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini adalah merupakan puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sewaktu ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana menurutmu tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari? Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah puasanya saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Maka Rasulullah mengatakan, afdalus saumi saumu akhi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru sauman. Sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Daud alaihissalam, di mana ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bahwa para nabi, hubungan para nabi itu ya, itu seperti saudara, ya, seperti satu ya saling bersaudara. Oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi berpuasa Asyura dan itu dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa aku lebih berhak ya daripada orang Yahudi atas Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi hubungan para nabi itu adalah seperti saudara. Kemudian ya jadi itu apa namanya yang dimaksud dengan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Artinya tradisi puasa itu dikenal oleh orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, efek daripada puasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa sih definisi takwa itu?
Ya, definisi takwa di dalam tafsir banyak disebutkan, yaitu al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu definisi takwa secara global, ya. Jadi al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itulah definisi takwa menurut para mufasir, para ahli tafsir. Nah, adapun tanda-tanda orang bertakwa itu banyak, ya, tanda-tanda orang bertakwa. Di antaranya ada 5 tanda orang bertakwa menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah khalifah uh, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, ya. Khalifah Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Di mana Utsman bin Affan mengatakan 5 hal yang merupakan tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, tanda orang yang bertakwa itu adalah tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang dapat memperbaiki agamanya dan dapat memelihara farjinya dan lisannya. Jadi orang bertakwa ini memang dia tidak suka bergaul kecuali dengan orang-orang yang mampu menjaga agamanya. Karena memang ibu-ibu sekalian, pergaulan itu kata Rasulullah seperti minyak, ya, seperti minyak misik, ya, ataupun seperti ya, kalau pergaulan yang baik itu seperti minyak misik, ya. Kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita pun akan tercium baunya, kecipratan baunya, ya, kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan para ulama, ya, para guru, orang-orang soleh, maka kita pun, ya, akan digolongkan dengan mereka, ya, akan distereotipkan dengan kelompok orang-orang soleh. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, maka seperti gambaran Rasulullah, seperti orang yang bergaul dengan pandai besi, ya. Maka bagaimanapun kita akan terciprat apinya, percikan apinya pun akan kecipratan kita. Nah, seperti itu. Maka orang-orang soleh ini tidak suka bergaul kecuali dengan orang yang dapat memperbaiki agamanya, menjaga agamanya, dan sebagainya. Yang kedua, tanda orang yang soleh, tanda orang yang bertakwa adalah apabila mendapatkan musibah besar, musibah tentang dunia, ya, musibah yang berkaitan dengan urusan dunia, dia menganggap musibah itu adalah karena eh, hukum karma, ya, hukum karma yang dia lakukan, ya. Dia anggap itu adalah satu, ya, balasan dari Allah kan atas perbuatan buruknya. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar atom, ya, sebesar atom pun, sekecil apapun, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mendapatkan musibah yang berkaitan dengan urusan dunia, kita menganggap, ya Allah, jangan-jangan ini karena dosa saya. Ya Allah, jangan-jangan ini memang karena kelalaian saya. Jadi kita mengakui itu karena kelalaian kita, karena dosa kita. Yang ketiga, sifat tanda orang yang bertakwa adalah apabila dia mendapat musibah yang berkaitan dengan urusan agamanya, sekalipun itu masalah kecil, dia bersedih, ya. Sekalipun itu masalah kecil, dia bersedih. Misalnya kita kehilangan momen, ya, kehilangan momen misalnya sholat duha nih. Kita udah terbiasa sholat duha, kemudian kita sibuk, ya. Pada saat hari itu kita sibuk, sehingga kita miss, tidak bisa melaksanakan sholat duha. Nah, kemudian dia merasa bersedih karena kehilangan momen sholat duhanya, kehilangan sholat duhanya, dan sebagainya. Jadi itu walaupun kecil, dia merasa bersedih. Kalau itu urusan agama. Yang keempat, tidak memenuhi perutnya dengan sesuatu yang halal karena takut bercampur dengan yang haram. Artinya apa, dia ketika makan, ketika dia mengkonsumsi sesuatu tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Karena takut tercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi betapa orang-orang tak bertakwa itu sangat sangat teliti di dalam mengkonsumsi setiap yang dia makan, yang dia konsumsi, yang dia pakai, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ketika melihat orang lain, dia melihat orang lain itu bersih dari dosa,
sementara dia melihat dirinya ini penuh dengan dosa. Jadi dia melihat orang lain itu mulia, baik, tetapi dia melihat dirinya ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Jadi itulah orang yang bertakwa. Menurut Utsman bin Affan. Kemudian ada lagi 4 tanda orang yang bertakwa menurut Ali bin Abu Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib mengatakan ciri orang yang bertakwa itu yang pertama al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ini ciri orang yang bertakwa yang paling utama, senantiasa takut kepada Allah, takut berbuat maksiat ya, takut dia kalau Allah itu tidak ridho ya, takut dengan takut kalau Allah itu marah. Jadi penuh dihantui oleh rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Imam Ali bin Abu Thalib, wal amal bit tanzil, yaitu mengamalkan apa saja yang diturunkan di dalam Al-Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran itu ciri orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka dilaksanakan, diamalkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa yaitu ridho. Ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Ibu-ibu sekalian, setiap kita ini takdir rezeki kita itu, takaran rezeki kita itu masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sisi Allah itu bukan tentang banyaknya rezeki yang kita miliki, bukan seberapa besar harta atau rezeki yang kita miliki, tapi seberapa ridho kita di dalam menerima ketetapan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi walaupun rezeki itu sedikit, orang yang bertakwa itu merasa cukup, merasa ridho dengan apa yang dia miliki. Itulah sifat orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin dalam hal ini kita boleh berdoa kepada Allah supaya kita dianugerahkan ridho dan merasa sifat qanaah. Qanaah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ada satu doanya, misalnya Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, jadikan aku merasa cukup dengan apa yang Engkau rizkikan kepadaku. Itu ada doanya. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, jadikan aku merasa cukup, merasa qanaah dengan apa yang Engkau rizkikan kepadaku. Nah, orang kalau kita sudah punya perasaan qanaah ini, ibu-ibu, kita selalu bahagia dengan seberapapun rezeki yang Allah kasih. Jadi seperti itu, ridho dengan yang sedikit. Yang keempat, al-isti'adad liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi kematian. Jadi orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan dirinya ya dengan amal-amal kebaikan. Ya, dia tidak lalai dengan dunia yang dia miliki. Walaupun ya misalnya dia boleh saja apa namanya misalnya ya kita punya fasilitas hal-hal yang punya rumah bagus, misalnya punya kendaraan, punya anak ya. Tetapi hati kita ini tidak gandrung kepada nikmat itu ya. Tidak dilalaikan oleh nikmat yang Allah berikan, tetapi hati kita tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada nikmatnya yang kita perhatikan, tetapi kepada zat yang memberikan nikmat itulah kebergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. 4 tanda orang yang bertakwa. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini ibu-ibu merupakan kemuliaan sejati ya, kemuliaan sejati yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Jadi standar kemuliaan, standar prestige di sisi Allah itu adalah takwa. Nah, pernah ya ibu-ibu sekalian ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menceritakan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, di mana ada seorang sufi ya, seorang sufi bernama Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham ini berguru selama 30 tahun kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi
ya, Imam Syaqiq Al-Balkhi. Jadi Imam Hatim Al-Asam setelah berguru selama 30 tahun kepada Imam Syaqiq Al-Balkhi, beliau ditanya ya oleh sang guru, kamu sudah belajar dengan saya selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan selama ini? Ya, apa yang kamu dapatkan selama ini dariku? Maka Hatim pun menjawab, saya mendapatkan 8 pelajaran. Ya, saya mendapatkan selama 30 tahun ini saya mendapatkan 8 pelajaran. Nah, di antara 8 pelajaran itu beliau mengatakan salah satu pelajarannya ia dapatkan adalah mengenai kemuliaan manusia, mengenai manusia yang paling mulia. Dia katakan, aku banyak perhatikan, aku melihat sebagian manusia menyangka bahwa kehormatan dan kejayaannya terletak pada banyaknya pengikut dan pendukung. Sehingga mereka tertipu oleh para pengikut itu. Jadi kalau zaman sekarang ya Bu ya, mungkin banyaknya follower. Ya kita semakin banyak follower, semakin dia bangga dengan followernya. Jadi itu ya disebutkan oleh Imam Hatim Al-Asam. Jadi banyak orang mereka tertipu dengan pengikutnya mereka. Sebagian manusia lain menyangka bahwa kehormatan itu terletak pada melimpahnya kekayaan dan banyak anak. Biasanya orang yang dikasih kekayaan banyak dan diberikan anak yang banyak itu bangga ya, senang dengan banyak anak, banyak harta dan sebagainya. Nah, sehingga mereka berbangga karena itu. Nah, sebagian manusia lagi menyangka bahwa kehormatan dan kejayaan itu didapat dengan menghambur-hamburkan harta kekayaan dan berfoya-foya. Kemudian aku pun merenungkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Aku pun memilih takwa, ya. Sehingga aku pun memilih takwa karena yakin bahwa Al-Qur'an itu sungguh-sungguh benar. Sedangkan semua sangkaan manusia kebanyakan itu ya, tidak abadi, ya. Sangkaan manusia itu salah ya, bahwa kehormatan itu bukan terletak pada harta, pada pengikut yang banyak, pada anak yang banyak dan sebagainya, tetapi pada ketakwaan. Kemudian ibu-ibu sekalian, ya itu di antara uh, mengenai ketakwaan. Kemudian keutamaan siam. Nah, keutamaan siam tentu mungkin kita sudah banyak mendengar tentang manfaat daripada siam ini. Ya. Yang pertama, puasa itu secara tubuh ya, menjaga stamina tubuh dan kesehatan, dan juga secara estetika menambah kecantikan. Ya. Tadi kalau kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam dengan berpuasa ayamul bid, yang tadinya tubuhnya hitam menjadi putih ya karena ada cahaya yang muncul daripada puasa itu. Kemudian dan memang setiap kebaikan itu pasti akan menimbulkan cahaya tersendiri ya. Puasa juga menimbulkan cahaya, sholat menimbulkan cahaya, zikir menimbulkan cahaya, membaca Al-Quran juga cahaya. Jadi setiap kebaikan itu ada efek cahayanya. Kemudian yang kedua, puasa itu bagaimana mengembalikan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kita banyak lalai, banyak mengikuti hawa nafsu, banyak melakukan dosa dan maksiat, sehingga dengan puasa Ramadan ini insya Allah hati kita lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa melatih kejujuran, ketulusan, kerendah hatian, kesederhanaan. Ya, tadi sifat takwa, sifat sederhana, ridho dengan apa yang ada, itu akan menjadi menjadi sifat orang yang senantiasa berpuasa dan menjadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini akan melatih sifat-sifat yang baik, akhlak yang baik. Kemudian puasa juga melatih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu muraqabatullah. Ya muraqabatullah ini selalu merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau orang sudah merasakan senantiasa diawasi Allah, merasa dekat dengan Allah, maka dia sudah mencapai level bukan lagi iman, bukan lagi Islam, bukan lagi iman, tetapi dia mencapai level ihsan. Ihsan itu adalah level tertinggi, yaitu anta abudallah ka'annaka tarahu
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi perasaan melihat Allah ini yang disebut sebagai muraqabatullah. Kemudian puasa juga dapat mempersempit masuknya setan, melemahkan pengaruh-pengaruh setan dan menjauhkan kita dari kemaksiatan. Kemudian puasa juga melatih kesabaran, ketaatan kepada Allah, dan juga melatih rasa empati bagi orang-orang kaya agar senantiasa merasakan kesulitan kaum duafa dan orang-orang miskin. Sehingga orang-orang yang diberikan banyak nikmat oleh Allah ini tergerak hatinya untuk selalu berbagi kepada sesama mereka. Yang kedelapan, berpuasa. Ya, orang yang berpuasa ini doanya pasti diijabah, ya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak, yaitu pertama pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Oleh karena itu ibu-ibu, ya, nanti sepanjang kita berpuasa, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, ya. Dari pagi sampai kita berbuka puasa, perbanyak berdoa kepada Allah. Karena yakin bahwa doa kita pasti diijabah oleh Allah. Yang kedua, doanya orang yang terzalimi. Nah, ini hati-hati ya, Ibu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Karena sekalipun mereka itu non-muslim, mereka itu ya kafir, ya non-muslim, kalau mereka terzalimi, mereka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, puasa adalah benteng. As-saumu junnatun, di dalam hadis Nabi disebutkan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng, tameng, perlindungan, ya, perlindungan dari api neraka, perlindungan dari perbuatan dosa dan maksiat. Puasa juga dapat menghapus dosa-dosa kita, ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan, meskipun materi ada masih banyak lagi, tetapi waktunya kita gunakan yang sesisanya ini untuk kita berdialog. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua. Tafadholi ibu-ibu. Baik Ustazah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ya, Ustazah. ya, sama-sama, Sangat Bu. jelas ya, detail. Masya Ya. Allah, sangat detail. Tapi ini Ustazah, kalau kita kaitkan dengan saum di Eropa ini kan relatif lebih panjang daripada di Indonesia ya, itunya waktunya berpuasa. Pertanyaan saya Ustazah, itu gimana ya tips-tipsnya supaya kita tuh tetap bisa produktif Betul. walaupun lamanya berpuasa itu lebih panjang gitu. Nah, kalau Ya, dari pengalaman betul. sebelum-sebelumnya itu Hmm. terus terang sangat sulit gitu ya mengatur waktunya, dan sebulan itu rasanya kasarnya babak belur gitu. Ya, Tengah ngerti, malam Bu. Ya. tidur cuma tiga jam, habis itu harus menyiapkan lagi untuk sahur anak-anak dan sebagainya gitu. Mohon tips dan triknya, Ustazah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Ya, jadi kalau dalam istilah fikihnya al-ajru ala qadril masyaqqah, ya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung dengan beratnya amal. Jadi semakin berat ibu-ibu menjalankan ibadah puasa, maka semakin double pula pahala yang ibu-ibu dapatkan. Ya, berbeda dengan kami yang di sini. Maka insya Allah ibu-ibu luar biasa, ya, double puasa ibu-ibu, ya. Nah, memang ibu-ibu sekalian, puasa ini kan tadi eh, idealnya memang puasa ini kita nggak terlalu banyak aktivitas fisik ya Bu, ya. Idealnya begitu. Karena puasa ini harusnya puasa Ramadan ini memang
apa ya istilahnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja ya. Lebih fokus untuk ibadah kepada Allah. Eh, ya, kira-kira apa ibu-ibu mungkin ada yang bekerja begitu selama bulan Ramadan, ada tidak yang bekerja? Ada yang bekerja, Ustazah. Ya. Ya. Oke, kalau begitu ibu-ibu sekalian mungkin ya tidak terlalu banyak gerak fisik mungkin ya, karena untuk menjaga energi kita. Dan juga yang paling penting itu eh, ya kita minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta diberikan kekuatan oleh Allah karena hakikatnya kekuatan itu dari Allah ya. Allahumma inni dhaifun faqawwini biridhaka dha'fi. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah. Ya, Allahumma inni dhaifun faqawwini biridhaka dha'fi. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kekuatkanlah aku ya Allah. Seperti itu ya, minta kekuatan dari Allah ya. Faqawwini biridhaka dha'fi, maka kuatkanlah aku kelemahanku ini. Wa inni dalilun fa'izani wa inni faqirun fa'aghnini. Dan sesungguhnya aku ini hina, maka muliakanlah aku, dan aku ini miskin, maka kayakanlah aku. Itu ada satu doanya. Ya kita minta kekuatan dari Allah. Nah, ibu-ibu, ketika kita merasa berat untuk menjalankan ini, ibu-ibu juga banyak membaca doa, Subhanallah, baca zikir, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa Fatimah itu adalah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Fatimah ini merasa berat, berat apa melaksanakan apa menjadi seorang ibu rumah tangga itu berat, Bu. Ya, dengan berbagai macam apa namanya pekerjaan yang dia lakukan, dia merasa berat ya. Sama Sayyidina Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang beratnya tugas beliau. Maka Rasulullah memberikan zikir itu, makanya zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 33 kali sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ya. Uh, itu supaya kita dikasih kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang didapatkan oleh Sayyidatina Fatimah. Ya ketika Fatimah itu minta pembantu ya, maka yang dikasih oleh Rasulullah bukan pembantu tetapi zikir, zikir ini. Kemudian zikir la haula wala quwata illa billah itu juga adalah zikir satu kekuatan dari Allah, Bu, ya. Dan ini adalah zikirnya malaikat. Jadi malaikat itu ketika dia ingin langit itu kan berat, ya naik ke langit itu berat. Tapi kalau masalah tips-tips pekerjaan, mungkin ibu-ibu lebih tahu dibanding saya ya. Seperti itu ibu-ibu. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Neti. Silahkan, Bu Neti. Ya, silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Ibu. Ya, Iya, saya Ibu. kan ada sakit ya, sakit saya itu minum obat seumur hidup. Iya. Jadi memang tidak boleh capek gitu loh. Jadi selama ini Iya. saya kalau puasa itu, kalau sebetulnya mungkin bisa aja sih, cuman suami itu suka gini, jangan memaksakan diri, nanti kamu sakit lagi gitu kan. Jadi saya tuh kadang down, bukannya dikasih semangat gitu kan. Tapi nggak bisa saya, pertama saya bisa, tapi kadang-kadang pertengahannya itu kan saya kerja juga. Di kerjaan kan kadang lelah harus stamina, terus kalau di rumah masih mending ya, masih lea-lea saya kalaupun capek. Tapi saya yang mau bertanya ini, kan saya masih banyak utang-utang, saya kadang bayar fidyah gitu loh. Ada yang saya kan puasa dan bayar fidyah. Apakah boleh itu saya bayar fidyah dengan puasa untuk menggantikan puasa saya, karena saya memang sakit saya itu sumpit minum obatnya gitu loh. Oh, oke. Ya, tapi Ibu sudah mencoba ya? Sudah mencoba selalu, puasa. Saya selalu, insya Allah. Ya. Cuman selalu tengah jalan itu ada aja gitu. Tidak. Ya. Kalau menurut dokter belum pernah banget, sekarang lebih ini nggak tahu ya kok
gimana gitu, pingin nyoba, Iya, selalu saya selalu nyoba, cuman saya selalu aja ada iya. batalnya. Akhirnya saya coba untuk bayarnya itu karena takut, karena puasa saya juga masih banyak utangnya, jadi sebagian saya Mm-mm. puasa dan sebagian saya bayarnya pakai ya. Iya. Kalau bayar fidyah memang kalau ya di dalam Islam tentu uh, kalau kita lihat dari fikihnya ya, fikih bagi mereka yang sudah usia lanjut kan memang mereka tidak punya kemampuan untuk berpuasa sama sekali misalnya. Itu bayar fidyah. Nah, itu eh, itu kan fidyahnya satu hari 60 orang miskin ya. Jadi kita makan bersama 60 orang miskin gitu. Iya, 60 orang miskin satu hari. Itu satu hari Mungkin 60 orang miskin. sehari Hah? makan kita. Saya pikir sehari makan saya, misalkan sehari saya makan 3 kali, sarapan, siang, malam. Total misalkan sekian puluh euro. Satu hari itu sekian puluh euro saya ngasih dia. Saya pikir begitu, bukan ya? 10 orang. Nah, iya, seperti itu, Bu. Kalau untuk kalau Coba dijelaskan ulang, Ustazah, cara perhitungan fidyah supaya jelas. enggak. Iya. Oh, bukan ini. Oh iya betul. Satu satu hari kita makan, ya satu hari ukuran kita makan dalam satu hari. Ya, satu hari kita makan berapa? Misalnya 50.000 ya dalam satu hari. Sehari sekian, sehari sekian, kan? Iya, ukuran kita makan dalam satu hari itu fidyahnya. Ya, Maaf, dalam tadi satu saya hari, bukan eh, dong. tadi untuk kafaroh ya, maaf tadi saya bicara tentang lupa dengan kafaroh. Ya, Kalau yang fidyah orang itu apa? Kaparo. kafaroh. Kafarat, ya. Yang kalau Ya, berhubungan hukum dengan bagi suami kafaroh, istri. kafaroh orang yang melakukan hubungan suami istri di Oh, siang hari. ya. Ya, Oh, Masya iya, iya, Allah. Aman. Puasa itu. iya. Ya, ya fidyah itu satu hari porsi kita makan berapa gitu dalam satu hari, seperti itu Ibu. Ya boleh saja Ibu. Kalau memang kita tidak mampu, ya membayar fidyah. Boleh, iya, ya boleh. Heeh. Ya mudah-mudahan Ibu dikasih kekuatan, dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Alhamdulillah. Makasih Ustazah. Ustazah, Sama. pertanyaan anak saya nih, saya juga sih. Sebenarnya gosok gigi itu membatalkan puasa nggak sih Ustazah? Oh, itu makruh. Itu kategorinya makruh, tapi tidak membatalkan. Tidak membatalkan, tapi makruh. Makruhnya dikhawatirkan kalau air ataupun itu masuk ke tenggorokan, Ibu. Ya, dikhawatirkan Oke, masuk ke makruh berarti ya. tenggorokan. Kalau berenang Makruh. Ustazah, berenang. Berenang juga sebenarnya makruh, ya. Makruh sih dia. Mm-mm. Tidak membatalkan, tetapi makruh. Ya, Ayo, Ustazah satu lagi, silakan. ya. Jam yang dekat, negara yang dekat, misalkan Mekah. Iya. Mana, Bu? Ya, jadi gini Ustazah, dulu waktu saya baru datang ke Prancis juga ada yang ngasih tahu begitu, karena kan panjang puasanya di sini. Jadi ada yang ngasih tahu ke saya, ikutin aja ke negara yang paling dekat yang jamnya lebih pendek. Itu sebetulnya boleh nggak Ustazah? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, ya. Jadi Nggak sesuai boleh. dengan berlakunya negara kita. Iya, iya. Ah, ah, mungkin mungkin kecuali di negara yang memang nggak ada matahari terbit seperti di Norwegia, mungkin ya itu kasusnya ya Ustazah. Iya, bisa, iya, ya. Ya, seperti itu. Allah alam, Bu. Jadi, saya, kalau
Iya. Jadi harus sesuai dengan waktu di mana kita tinggal ya. Makanya di situ disebut sebagai mukim kan. Mukim itu tidak dalam perjalanan, kecuali kalau orang dalam perjalanan dia boleh ngikut waktu yang dekat dengan perjalanan dia ya, seperti itu. Ya. Teman-teman yang online, barangkali ada yang mau ditanyakan juga kepada Ustazah. Silahkan. Alhamdulillah Ustazah sepertinya sudah Ya. cukup. Ya, Masya Allah tadi soalnya penjabarannya udah lengkap banget. Masya Allah. Nanti ini kan Ya. alhamdulillah kita rekam. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung hari ini juga bisa menyimak rekamannya ulang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti juga akan saya share ini materinya. Materinya insya Allah akan saya share Ibu. Yang tadi Baik, belum saya baik. kan, yang belum tercover, insya Allah Ya, nanti bisa baik. dibaca Terima kasih. kemudian. Baik Terima Ibu. kasih. Iya, Ustazah, iya. sebelum Uh-uh. ditutup, barangkali bisa Ya, dipimpin doa untuk kita semua. Sedikit baik, kesimpulan baik dan Ibu. dipimpin doa. Terima kasih, Ustazah. Ya, ya. Baik Ibu sekalian, Alhamdulillah tadi apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini mengenai disyariatkannya puasa, tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan Ramadan, dan bagaimana puasa itu bisa memberikan efek ataupun melatih diri kita memiliki sifat-sifat yang mulia, ya, sifat sabar, sifat qanaah, sifat takwa, dan sebagainya, sifat-sifat yang terhimpun dalam sifat-sifat orang yang bertakwa. Mudah-mudahan melalui ibadah puasa ini, insya Allah nanti kita diberi kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, kekuatan lahir dan batin, kekuatan spiritual, dan kekuatan menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Jadi dan yang paling penting bagaimana kita bisa menjalankan ibadah secara berkualitas di bulan Ramadan di bulan Ramadan nanti, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Dan marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma tawil umurana fi ta'atillahi wa fi ta'atir rasul wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa wasi arzaqana wa hassin a'malana wa ilal khairati qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa tammin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja ibu-ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas undangan yang ibu-ibu berikan kepada saya, kepercayaan yang ibu-ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.